Tahukah kamu? Di channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail jenis, penyebab, gejala dan cara mengobati, supaya kita selalu sehat jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai sakit telinga. Yuk kita dengarkan bersama. Telinga merupakan salah satu organ penting dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera pendengaran sekaligus menjaga keseimbangan tubuh. Kehilangan fungsi telinga dapat memengaruhi kualitas hidup seseorang, baik dalam aspek komunikasi, interaksi sosial, maupun kesehatan secara umum. Oleh karena itu, penting untuk memahami struktur, fungsi, dan gangguan yang dapat terjadi pada telinga. 1. Sakit telinga adalah salah satu gangguan kesehatan yang umum dialami oleh berbagai kelompok usia, baik anak-anak maupun orang dewasa. Gejala yang ditimbulkan dapat berupa nyeri, gatal, gangguan pendengaran, hingga masalah keseimbangan. Penyebab sakit telinga sangat beragam, mulai dari infeksi, trauma, paparan suara bising, hingga penyakit sistemik yang memengaruhi saraf pendengaran. Dalam dunia medis, sakit telinga dikategorikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan lokasi dan penyebabnya. Secara garis besar, terdapat 3 bagian utama telinga yang dapat mengalami gangguan: telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. A. Sakit telinga pada telinga luar. 1. Otitis eksterna. Otitis eksterna adalah peradangan pada saluran telinga luar. Kondisi ini sering disebut juga sebagai swimmer's ear karena umumnya terjadi pada orang yang sering berenang. Air yang tertinggal di saluran telinga menciptakan lingkungan lembab yang ideal bagi pertumbuhan bakteri maupun jamur. Gejala: nyeri telinga terutama saat daun telinga disentuh. Rasa gatal pada telinga. Keluarnya cairan berwarna kekuningan atau kehijauan. Gangguan pendengaran ringan akibat sumbatan oleh cairan atau bengkak. Penyebab: infeksi bakteri, umumnya Pseudomonas aeruginosa atau Staphylococcus aureus. Infeksi jamur, otitis eksterna mikotik. Trauma akibat kebiasaan mengorek telinga dengan benda keras. Komplikasi: jika tidak ditangani, otitis eksterna dapat menyebar ke jaringan sekitar dan menyebabkan peradangan yang lebih serius. Bahkan pada pasien dengan imunitas lemah dapat berkembang menjadi otitis eksterna maligna yang berbahaya. 2. Furunkulosis telinga luar. Furunkulosis adalah infeksi folikel rambut di saluran telinga luar akibat bakteri, terutama Staphylococcus aureus. Gejala: nyeri hebat pada telinga. Benjolan merah seperti bisul di saluran telinga. Kadang disertai nanah. Kondisi ini biasanya sembuh dengan perawatan sederhana, tetapi pada kasus berat memerlukan antibiotik. Telinga gatal kronis. Beberapa orang mengalami gatal kronis pada telinga luar akibat alergi, eksim, atau iritasi kronis. Meskipun tidak selalu menimbulkan nyeri, kondisi ini sering berkembang menjadi infeksi sekunder. B. Sakit telinga pada telinga tengah. 1. Otitis media akut. Otitis media akut adalah peradangan pada telinga tengah yang biasanya dipicu oleh infeksi saluran pernapasan atas. Infeksi ini sangat umum pada anak-anak karena saluran eustachius mereka lebih pendek dan datar sehingga memudahkan bakteri masuk. Gejala: nyeri telinga tiba-tiba dan hebat. Demam. Rewel pada anak kecil. Gangguan pendengaran sementara. Kadang telinga mengeluarkan cairan jika gendang telinga pecah. Penyebab: infeksi bakteri seperti Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, dan Moracella catarrhalis. Infeksi virus yang melemahkan daya tahan telinga tengah. Komplikasi: otitis media yang tidak ditangani dapat menyebabkan mastoiditis, infeksi tulang mastoid, meningitis,
hingga abses otak. 2. Otitis media efusi. Kondisi ini ditandai dengan adanya cairan di telinga tengah tanpa gejala infeksi akut. Biasanya terjadi setelah otitis media akut yang belum sembuh total. Gejala: gangguan pendengaran, rasa penuh di telinga, tidak ada nyeri hebat. Otitis media efusi dapat memengaruhi perkembangan bicara dan kemampuan belajar pada anak bila dibiarkan berlarut-larut. 3. Otitis media kronis supuratif. Jenis ini merupakan peradangan telinga tengah kronis dengan keluarnya cairan bernanah dari telinga melalui perforasi gendang telinga. Gejala: cairan nanah kronis dari telinga, gangguan pendengaran, kadang disertai bau tidak sedap. Komplikasi: infeksi dapat menyebar ke tulang sekitar dan menimbulkan komplikasi serius seperti abses otak, labirinitis, atau bahkan sepsis. Trauma gendang telinga. Robeknya membran timpani dapat disebabkan oleh tekanan udara berlebihan, barotrauma, benda asing yang masuk ke telinga, suara ledakan keras. Gejala utamanya adalah nyeri mendadak, perdarahan, dan penurunan pendengaran. C. Sakit telinga pada telinga dalam. 1. Labirinitis. Labirinitis adalah peradangan pada bagian dalam telinga, labirin, yang berperan dalam pendengaran dan keseimbangan. Gejala: vertigo berat, gangguan keseimbangan, mual dan muntah, gangguan pendengaran. Penyebabnya dapat berupa infeksi virus atau bakteri, trauma kepala, atau komplikasi dari otitis media. 2. Penyakit Meniere. Penyakit Meniere merupakan gangguan kronis pada telinga dalam akibat penumpukan cairan endolimfatik. Gejala: serangan vertigo berulang, telinga berdenging, tinnitus, penurunan pendengaran progresif, rasa penuh pada telinga. Penyakit ini bersifat kronis dan dapat mengganggu kualitas hidup penderita secara signifikan. 3. Tuli sensori neural. Kerusakan pada koklea atau saraf pendengaran dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen. Penyebabnya antara lain penuaan, presbikusis, paparan suara bising, infeksi virus tertentu, konsumsi obat ototoksik, misalnya aminoglikosida. 5. Vestibular neuritis. Peradangan pada saraf vestibular menyebabkan vertigo mendadak tanpa disertai gangguan pendengaran. Umumnya disebabkan infeksi virus. D. Sakit telinga akibat faktor lain. 1. Barotrauma telinga. Barotrauma adalah cedera telinga akibat perubahan tekanan udara mendadak, misalnya saat naik pesawat atau menyelam. Gejala: nyeri telinga, rasa penuh, gangguan pendengaran, kadang gendang telinga pecah. 2. Otosklerosis. Otosklerosis adalah pertumbuhan abnormal tulang di telinga tengah yang menyebabkan tulang stapes tidak dapat bergerak dengan normal. Gejala: penurunan pendengaran progresif. 3. Tinnitus. Penyakit ini lebih sering dialami oleh wanita muda dan dapat diturunkan secara genetik. 4. Tumor telinga. Meskipun jarang, telinga juga dapat menjadi lokasi pertumbuhan tumor, baik jinak, misalnya neuroma akustik, maupun ganas, karsinoma. Tumor dapat menyebabkan nyeri, gangguan pendengaran, dan gejala neurologis lain bila menekan saraf di sekitarnya. 2. Gejala pada sakit telinga bagian luar. A. Nyeri lokal di saluran telinga. Nyeri pada telinga luar sering kali timbul akibat otitis eksterna. Rasa sakit biasanya meningkat saat daun telinga atau area sekitar ditarik. Nyeri ini dapat terasa tajam dan menusuk,
berbeda dengan nyeri pada telinga tengah yang lebih dalam dan berdenyut. B. Rasa gatal, pruritus. Gatal di telinga luar menjadi gejala khas pada infeksi jamur, otomikosis, atau kondisi alergi. Gatal seringkali membuat penderita terdorong untuk mengorek telinga, padahal hal tersebut dapat memperparah kerusakan kulit dan memicu infeksi sekunder. C. Cairan dari telinga, otorhea. Pada otitis eksterna, cairan yang keluar biasanya bening, kekuningan, atau kehijauan. Cairan berbau tidak sedap menandakan adanya infeksi bakteri yang lebih serius. Pada furunkulosis telinga luar, keluarnya nanah disertai rasa nyeri lokal yang tajam. D. Gangguan pendengaran ringan. Bengkak atau sumbatan oleh kotoran telinga, serumen, dapat menyebabkan gangguan pendengaran konduktif sementara. Pasien sering merasa telinganya penuh atau tertutup. D. Gejala pada sakit telinga bagian tengah. 1. Nyeri telinga yang dalam, otalgia. Otitis media akut menimbulkan nyeri telinga yang dalam, berdenyut, dan biasanya lebih parah di malam hari. Anak-anak seringkali menangis terus-menerus, rewel, atau menarik-narik telinganya. 2. Demam dan gejala sistemik. Infeksi pada telinga tengah sering disertai demam, penurunan nafsu makan, bahkan muntah. Hal ini menunjukkan adanya respon imun tubuh terhadap infeksi bakteri atau virus. 3. Cairan yang keluar setelah gendang pecah. Ketika tekanan dalam telinga tengah terlalu tinggi, gendang telinga bisa pecah. Gejalanya adalah keluarnya cairan atau nanah secara tiba-tiba, yang biasanya membuat rasa sakit berkurang, tetapi pendengaran menjadi terganggu. 3. Gangguan pendengaran. Otitis media efusi ditandai oleh penumpukan cairan tanpa nyeri hebat, tetapi menyebabkan berkurangnya pendengaran. Pada anak-anak, gejala ini sering tidak disadari, padahal dapat mengganggu perkembangan bicara. 4. Rasa penuh di telinga. Pasien sering mengeluhkan telinga terasa tertutup atau penuh, mirip sensasi saat berada di pesawat. Gejala ini khas pada otitis media efusi maupun barotrauma. 4. Gejala pada sakit telinga bagian dalam. 1. Vertigo. Labirinitis dan penyakit Meniere menimbulkan vertigo, yaitu sensasi berputar yang intens. Vertigo biasanya disertai mual, muntah, dan kesulitan berjalan. Pada vestibular neuritis, vertigo datang mendadak tanpa penurunan pendengaran. 2. Tinnitus, telinga berdenging. Tinnitus dapat terdengar seperti dengungan, siulan, atau desisan. Gejala ini sering muncul pada penyakit Meniere, trauma akustik, maupun tuli sensori neural. Tinnitus kronis dapat mengganggu tidur dan kesehatan mental pasien. 3. Penurunan pendengaran permanen. Kerusakan pada koklea atau saraf pendengaran menimbulkan penurunan pendengaran sensori neural. Gejalanya adalah kesulitan mendengar suara tinggi, sulit memahami percakapan di tempat ramai, hingga ketulian total pada kasus lanjut. 4. Kehilangan keseimbangan. Gangguan vestibular menyebabkan pasien sulit berdiri tegak atau berjalan lurus. Gejala ini membedakan sakit telinga dalam dengan telinga luar dan tengah. 5. Gejala umum pada semua jenis sakit telinga. 1. Nyeri kepala. Nyeri telinga sering menjalar menjadi sakit kepala, terutama bila infeksi menyebar ke sinus atau mastoid. 2. Demam. Demam adalah gejala sistemik yang menunjukkan tubuh sedang melawan infeksi. Gejala ini lebih sering ditemukan pada otitis media akut. 3. Gangguan konsentrasi dan tidur. Pasien dengan nyeri telinga sering mengalami sulit tidur. Pada anak-anak, hal ini tampak sebagai tangisan di malam hari. 4. Iritabilitas pada anak. Anak kecil tidak selalu dapat mengungkapkan rasa sakitnya. Tanda seperti sering menarik telinga,
kehilangan nafsu makan, atau menjadi sangat rewel adalah gejala yang harus diperhatikan. 6. Gejala khusus berdasarkan penyebab. 1. Infeksi bakteri. Nyeri berdenyut. Cairan bernanah. Bau tidak sedap. Demam tinggi. 2. Infeksi jamur. Rasa gatal hebat. Cairan lebih kental atau serbuk putih kehitaman. Nyeri tidak seberat infeksi bakteri. 3. Trauma. Nyeri mendadak dan tajam. Perdarahan dari telinga. Penurunan pendengaran tiba-tiba. 4. Gangguan tekanan, barotrauma. Rasa penuh dan nyeri saat menyelam atau naik pesawat. Gangguan pendengaran sementara. Kadang disertai robeknya gendang telinga. 5. Tumor telinga. Nyeri telinga kronis yang tidak kunjung hilang. Gangguan pendengaran progresif. Kadang disertai kelumpuhan saraf wajah jika tumor menekan saraf. Prinsip umum penanganan sakit telinga. Penanganan sakit telinga umumnya meliputi 3 pendekatan. Terapi simptomatik, mengurangi gejala seperti nyeri, gatal, atau rasa penuh di telinga. Terapi kausal, mengatasi penyebab utama, misalnya infeksi bakteri dengan antibiotik atau trauma dengan perbaikan bedah. Terapi preventif dan rehabilitatif, mencegah kekambuhan, komplikasi, serta memulihkan fungsi pendengaran dengan alat bantu dengar atau terapi wicara. 3. Penanganan sakit telinga pada telinga luar. 1. Otitis eksterna. Penanganan utama adalah menjaga kebersihan telinga, mengurangi kelembapan, dan memberikan terapi antimikroba lokal. Membersihkan saluran telinga, toilet telinga dokter akan membersihkan cairan atau debris yang menumpuk. Obat tetes telinga antibiotik, misalnya kombinasi ciprofloxacin atau ofloxacin. Obat anti jamur, bila disebabkan jamur, otomikosis, diberikan clotrimazole atau nistatin tetes. Analgesik, untuk mengurangi nyeri, seperti ibuprofen atau parasetamol. Pencegahan, hindari berenang di air kotor, serta hindari kebiasaan mengorek telinga. 2. Furunkulosis telinga luar. Kompres hangat, membantu mempercepat pematangan bisul. Antibiotik sistemik, bila infeksi berat. Insisi dan drainase, bila bisul sudah matang. Analgesik, untuk mengurangi nyeri yang biasanya sangat tajam. 3. Serumen prop, sumbatan kotoran telinga. Pelembutan serumen, dengan tetes telinga yang mengandung gliserin atau minyak zaitun. Irigasi telinga, menggunakan air hangat, dilakukan oleh tenaga medis. Kuret telinga, pada kasus rumen keras yang tidak bisa keluar dengan irigasi. 4. Penanganan sakit telinga pada telinga tengah. 1. Otitis media akut. Penanganan otitis media akut bergantung pada usia, keparahan gejala, dan ada tidaknya komplikasi. Antibiotik oral, amoksisilin adalah lini pertama, sedangkan pada kasus resisten dapat diberikan amoksisilin clavulanat. Analgesik dan antipiretik, parasetamol atau ibuprofen untuk mengurangi nyeri dan demam. Dekongestan hidung, membantu membuka saluran eustachius. Miringotomi, insisi gendang telinga bila terdapat penumpukan cairan berlebihan atau nyeri hebat yang tidak membaik. 2. Otitis media efusi. Observasi, sebagian besar sembuh spontan dalam beberapa minggu. Obat dekongestan atau kortikosteroid, pada beberapa kasus membantu mengurangi cairan. Pemasangan grommet, ventilasi telinga dilakukan bila cairan menetap lebih dari 3 bulan dan menyebabkan gangguan pendengaran. 3. Otitis media kronis supuratif. Membersihkan telinga secara rutin. Antibiotik topikal, seperti ciprofloxacin tetes telinga.
Operasi timpanoplasti, memperbaiki gendang telinga yang berlubang. Mastoidektomi, bila infeksi menyebar ke tulang mastoid. 4. Trauma gendang telinga. Observasi, sebagian besar robekan kecil sembuh sendiri. Hindari masuknya air ke telinga. Antibiotik profilaksis, bila ada risiko infeksi. Timpanoplasti, bila robekan besar tidak sembuh setelah beberapa minggu. 5. Penanganan sakit telinga pada telinga dalam. 1. Labirinitis. Antibiotik intravena, bila disebabkan bakteri. Kortikosteroid, untuk mengurangi inflamasi. Obat anti-vertigo, seperti betahistin atau diazepam. Rehabilitasi vestibular, latihan untuk menyeimbangkan fungsi telinga dalam. 2. Penyakit Meniere. Obat diuretik, untuk mengurangi cairan endolimfatik. Diet rendah garam, mencegah retensi cairan. Obat anti-vertigo dan anti-mual, untuk mengurangi gejala akut. Injeksi gentamisin intratimpani, pada kasus berat untuk menghancurkan sel vestibular yang terlalu aktif. Bedah dekompresi atau vestibular neurektomi, pada kasus refraktar. 3. Tuli sensori neural. Hearing aid, alat bantu dengar untuk penderita dengan kerusakan ringan hingga sedang. Implan koklea, untuk penderita tuli sensori neural berat. Terapi obat kortikosteroid, pada kasus sudden sensory neural hearing loss. 4. Vestibular neuritis. Obat anti-vertigo, seperti meklizine atau diazepam. Obat kortikosteroid, untuk mempercepat pemulihan saraf. Latihan vestibular, membantu otak beradaptasi dengan gangguan keseimbangan. 6. Penanganan sakit telinga akibat faktor lain. 1. Barotrauma. Manuver falsafa, meniup udara dengan hidung tertutup untuk menyeimbangkan tekanan. Dekongestan atau antihistamin, membantu membuka saluran eustachius. Timpanoplasti, bila terjadi robekan gendang telinga yang parah. 2. Otosklerosis. Hearing aid, untuk memperbaiki pendengaran. Stapedektomi, operasi mengganti tulang stapes dengan prostesis buatan. 3. Tumor telinga. Operasi pengangkatan tumor. Radioterapi, pada neuroma akustik atau tumor ganas. Rehabilitasi pendengaran, dengan implan koklea bila saraf pendengaran rusak. 7. Peran rehabilitasi dan terapi pendukung. Penanganan sakit telinga tidak berhenti pada pengobatan medis, tetapi juga melibatkan aspek rehabilitasi. Terapi wicara, untuk anak dengan gangguan pendengaran agar tidak tertinggal dalam perkembangan bahasa. Konseling psikologis, membantu pasien dengan tinnitus kronis atau gangguan pendengaran berat mengatasi stres dan depresi. Rehabilitasi vestibular, serangkaian latihan untuk meningkatkan keseimbangan pada pasien dengan vertigo kronis. 8. Pencegahan agar tidak kambuh. Selain pengobatan, pencegahan juga menjadi bagian penting penanganan. Beberapa langkah pencegahan sakit telinga antara lain: menghindari berenang di air kotor, tidak membersihkan telinga dengan cotton bud terlalu dalam, menggunakan pelindung telinga di lingkungan kerja bising, mengobati infeksi saluran pernapasan atas dengan benar, menjaga pola makan rendah garam untuk penderita Meniere, melakukan vaksinasi, misalnya pneumokokus dan influenza, untuk mencegah otitis media pada anak-anak. Nah, kita sudah belajar dan mendengarkan mengenai jenis, gejala, dan cara menangani mengenai sakit telinga. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil pembelajaran. 1. Sakit telinga merupakan masalah kesehatan yang kompleks dengan berbagai jenis berdasarkan lokasi dan penyebabnya. Mulai dari otitis eksterna di telinga luar,
otitis media di telinga tengah, hingga labirinitis dan penyakit Meniere di telinga dalam, semuanya memiliki gejala dan komplikasi masing-masing. 2. Gejala sakit telinga sangat beragam, mulai dari nyeri, rasa penuh, gangguan pendengaran, keluarnya cairan, hingga gangguan keseimbangan. Setiap gejala memiliki makna klinis yang berbeda sesuai dengan lokasi dan penyebab penyakit. Telinga luar ditangani dengan obat tetes dan kebersihan, telinga tengah dengan antibiotik atau pembedahan bila perlu, sedangkan telinga dalam membutuhkan pendekatan khusus seperti obat anti-vertigo, implan koklea, hingga operasi. 3. Selain pengobatan medis, langkah pencegahan dan rehabilitasi memiliki peran penting dalam meminimalkan komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi pengetahuan bersama.